Amanah. Amanah. Kami siap memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kami siap memegang kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami siap untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kami siap terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kami saling dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami siap untuk berdedikasi. Kami siap untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Kami siap untuk terus berinovasi. Dan antusias dalam menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kami siap membangun kerjasama yang sinergis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman semua yang berbahagia. Pagi ini saya akan menyampaikan terkait dengan risk culture, terkait dengan culture booster di bulan ini, terkait dengan risk culture. Jadi dalam era transformasi bisnis dan persaingan global yang semakin ketat, pengelolaan resiko tidak hanya mencakup aspek finansial, operasional maupun strategis, tetapi juga menyentuh hal yang sangat mendasar, yaitu budaya organisasi atau risk culture. Di lingkungan PT PN 1 sendiri, membangun budaya sadar risiko menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Peningkatan tata kelola perusahaan serta mewujudkan visi sebagai perusahaan perkebunan yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kemudian definisi dari risk culture sendiri, yaitu risk culture adalah resiko yang timbul akibat kurang kuatnya budaya organisasi dalam memahami, mengelola, dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola serta manajemen resiko. Resiko ini biasanya muncul karena satu, belum adanya kesadaran memiliki kepatuhan. Yang kedua, adanya perilaku yang belum sesuai dengan nilai perusahaan. Contohnya mengabaikan SOP, toleransi terhadap pelanggaran hal-hal yang kecil, atau mungkin resistansi terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga, belum adanya implementasi nilai akhlak dalam keseharian kita. Kemudian pentingnya risk culture di PT PN 1 sendiri ada 4. Yang pertama, mendukung tata kelola atau governance, bahwa risk culture awareness mendukung penerapan good corporate governance atau GCG agar keputusan bisnis menjadi transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kemudian yang kedua, mencegah fraud dan penyimpangan. Jadi budaya sadar resiko ini membantu mencegah praktek yang merugikan perusahaan, baik dalam bentuk penyalahgunaan aset, manipulasi data, maupun ketidakpatuhan hukum. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Budaya yang sehat memperkuat reputasi PT PN 1 di mata stakeholder, baik itu pemerintah, mitra bisnis, maupun masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kinerja dan daya saing. Dengan budaya disiplin resiko, diharapkan karyawan terbiasa bekerja sesuai dengan standar, lebih adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjaga produktivitas di perusahaan. Kemudian ada beberapa indikator risk culture ya. Beberapa gejala risk culture di lingkungan perusahaan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu perlu adanya budaya peningkatan SOP. Kemudian yang kedua, kurangnya kepedulian terhadap keselamatan kerja. Yang ketiga, budaya asal jalan atau biasa yang dilakukan sehari-hari atau mungkin kebiasaan yang dilakukan tiap harinya. Resistensi terhadap transformasi digital dan inovasi. Kemudian yang kelima, rendahnya keterlibatan manajemen dalam memberi contoh atau role model. Selanjutnya, strategi pengelolaan risk culture di PT PN 1 sendiri itu ada 6.
Yang pertama, integrasi dengan nilai akhlak, yaitu menanamkan budaya sadar risiko dalam perilaku sehari-hari melalui implementasi nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang harusnya kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, bahwa pelatihan rutin, workshop, dan sharing session tentang manajemen risiko, etika kerja, serta kepatuhan perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, top to down, yaitu manajemen puncak harus menjadi teladan dalam kepatuhan, disiplin, serta pengambilan keputusan berbasis risiko. Dan yang keempat, sistem reward dan punishment, jadi mengapresiasi karyawan yang berintegritas dan disiplin tinggi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi karyawan yang melanggar aturan. Dan yang kelima, penguatan sistem pelaporan, yaitu memfasilitasi kanal pelaporan melalui whistleblowing system yang aman, rahasia, dan terpercaya untuk mengatasi pelanggaran budaya. Kemudian yang terakhir, memonitoring dan evaluasi, yaitu melakukan audit budaya risiko, mengukur tingkat kepatuhan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten. Nah, implementasi yang sudah dilakukan di PTPN 1 itu ada 4. Yang pertama, program sosialisasi rutin, yaitu budaya sadar risiko yang setiap bulannya itu pasti ada webinarnya. Itu dilakukan di setiap unit kerja. Kemudian yang kedua, sosialisasi internal, ada slogan-slogan, poster, kemudian ada video edukasi tentang pentingnya kepatuhan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, integrasi K3 dan lingkungan dengan budaya disiplin risiko diterapkan dalam keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, serta produktivitas perkebunan. Kemudian yang terakhir, penguatan digital governance, penerapan sistem digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi resiko manual. Jadi dapat disimpulkan sebagai penutup bahwa risk culture bukan sekadar isu perilaku, melainkan fondasi keberlanjutan perusahaan. Di PTPN 1 khususnya, setiap insan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga budaya sadar risiko sebagai bagian dari implementasi GCG dan nilai akhlak, demi terciptanya perusahaan perkebunan yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Demikianlah sedikit sharing session terkait dengan culture booster risk culture. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.